Rame tentang pemecatan Kiai Marzuki Mustamar dari jabatannya sebagai Ketua PBNU Jawa Timur, dan sampai sekarang pun terus bergulir ini Gus, terutama di arus bawah ini. Tempo hari pada Suat TV menggelar polling dan mencengangkan ini. Yang ikut polling itu saya lihat ada sekitar 27.000 suara. Pertanyaan polling, pasca pemberhentian Kiai Haji Marzuki Mustamar dari Ketua PBNU Jawa Timur oleh PBNU, jika Anda warga NU atau mengaku warga NU, setujukah digelar MLB atau musyawarah luar biasa? Ternyata Gus, 87% ini setuju segera digelar MLB PBNU. 8% tidak setuju, tidak tahu 5%. Kira-kira nih Gus ini ya, ini cuman pada Suka TV gitu kan, tetapi kan representasi 27.000 itu bukan angka sedikit ini menurut saya. Bagaimana menurut Anda Gus? Sebenarnya cukup mencengangkan, itu saya juga kaget ya. Yang ikut polling sampai 27.000, dan itu kan pasti satu orang satu akun kan gitu ya. Betul Gus. Kemudian juga hasil polling 87% setuju adanya MLB, itu juga sebuah hal yang surprise. Dan memang MLB ini sebenarnya semestinya itu sesuatu yang sensitif. Betul. Tapi hari ini itu saya juga prihatin sih, kok sudah menjadi pembicaraan yang familiar di tengah-tengah kita, apalagi itu menjadi materi pembahasan lah di tingkat grassroots, di tingkat bawah. Itu yang jelas keprihatinan buat kita ya. Kenapa ya? Karena NU ini kan organisasi ulama yang menjadi penjaga moral. Kalau penjaga moral, maka mestinya person-person yang ada di dalam NU juga adalah orang-orang yang sangat menjunjung tinggi moral. Sehingga wacana MLB itu kan seperti kontradiktif ya dengan tugas NU sebagai penjaga moral. Maka yang pertama yang saya tangkap dari ini adalah keprihatinan. Betul. Gus, kalau hitung-hitungan ini kemarin kan waktu muktamar di Lampung ya. Suara kalau dilihat antara Gus Yahya dengan Kiai Said itu ya juga tidak begitu lebar ya perbedaannya. Artinya ada irisan kelompok-kelompok yang tidak memberikan suara terhadap Gus Yahya. Nah, mungkin kelompok-kelompok ini bisa menjadi sebuah kekuatan baru mendorong MLB atau bagaimana ini Gus? Ya, terbuka memang bahwa kelompok-kelompok ini bisa menjadi lokomotif lah untuk MLB. Tapi menurut saya begini, yang paling penting itu adalah bagaimana teman-teman yang ada di cabang maupun wilayah ini merasa nyaman atau tidak terhadap cara pengelolaan organisasi atau kepemimpinan PBNU hari ini. Itu sebenarnya yang menjadi kunci. Dan mungkin juga rasa kenyamanan dan kepuasan itu bisa juga nanti akan didorong dari bawah. Ketika mungkin warga merasa ada sesuatu yang tidak biasa mereka rasakan di dalam pengelolaan PBNU, mungkin mereka juga akan menyampaikan itu kepada pengurus-pengurus di bawah, cabang, wilayah. Nah, kalau dorongan semakin besar ya mungkin cabang akan mulai berpikir tentang itu, karena memang sesungguhnya NU ini kan didirikan untuk berkhidmah atau mengabdi kepada umat. Maka suara umat itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi organisasi ini, baik di tingkat cabang maupun wilayah maupun di pusat, untuk direspon. Dan
Kalau saya melihat dinamika PBNU ini kan sebenarnya bukan hanya ya karena terjadinya insiden pemberhentian Kiai Marzuki, tapi ini sebenarnya rentetan dari berbagai dinamika yang terjadi sejak mungkin 3 bulan atau 4 bulan setelah dilantiknya PBNU periode 2021-2026. Ya. Karena memang ada gaya kepemimpinan juga kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak biasa atau menyalahi fatsun-fatsun organisasi yang selama ini terjadi. Seperti begitu mudahnya PBNU mengeluarkan SP ke beberapa wilayah maupun cabang. Kemudian bagaimana intervensi PBNU terhadap proses-proses konferensi, baik itu di tingkat cabang maupun di tingkat wilayah. NU ini kan bukan birokrasi yang kemudian cabang wilayah ini punya ketergantungan pendanaan lah katakan pada PB, kan tidak ada. Mereka ini kan mandiri di bawah ini, dan mereka mengkolek kebutuhan organisasi ini atas kreativitas mereka sendiri. Nah, kemudian kalau kebijakan-kebijakan ini mengkerdilkan kreativitas mereka, tentu mereka akan merasa ada ketidaknyamanan, ada ketidakpuasan terhadap cara mengelola organisasi oleh PBNU. Jadi bisa diartikan bahwa pemecatan Kiai Marzuki itu bukan sebuah satu-satunya isu gitu kan, tetapi ini sebagai trigger ya. Merasakan ketidaknyamanan juga sudah lama. Tapi beliau-beliau itu kan rata-rata kiai ya. Saya bicara Jawa Timur ya, karena di Jawa Timur saya kurang begitu mengikuti. Rata-rata kiai yang bijaksana, lebih mengedepankan situasi yang aman, nyaman, bagaimana mereka mengabdi kepada umat ini dengan tenang. Jadi kalaupun ada kasakus MLB, mereka tidak pernah membicarakan di tingkat resmi organisasi. Ya mungkin mereka hanya mendengarkan dari aspirasi umat, aspirasi warga NU, tapi mereka pasti berpikir bahwa MLB ini adalah jalan terakhir dari memperbaiki sistem organisasi di PBNU. Karena asumsi saya itu perilaku organisasi yang kemudian kontroversial sejak awal itu, saya punya analisa kayaknya sangat berkaitan dengan kepentingan politik. Interest politik baik dari person-person yang ada di PBNU atau mungkin kepentingan politik yang menurut PBNU ini berkaitan dengan kerja organisasi PBNU. Nah, ini saya harap mereka pasca bebasnya ada introspeksi lah, ada muhasabah, bagaimana bahwa sesungguhnya struktur di NU itu yang di atas melayani yang di bawah, dan kedepankan rasa pendekatan, kedepankan rasa cinta kepada umat, kepada struktur yang di bawah, bukan dengan pendekatan birokrasi yang dengan cara intervensi, apalagi dengan cara intimidasi. Karena menurut saya itu tidak bagus. Bukan hanya tentang siapa yang melakukan organisasi ini, tapi tentang siapa nanti yang mau mengurus organisasi ini. Yang ideal yang mengurus NU itu adalah orang-orang yang ikhlas. Tapi kemudian kalau orang-orang ikhlas ini merasa ada ketidaknyamanan dalam mengorganisasi, mereka akhirnya akan merasa sudahlah, ngapain saya di sini. Itu yang kita takutkan. Kemudian dia bergeser, kemudian dia nggak peduli dengan Nahdlatul Ulama. Lah ini yang menjadi blunder nantinya. Nah, maka nanti saya berharap introspeksi, dan dari introspeksi itu kemudian ada kesadaran dari teman-teman PBNU bagaimana mengembalikan cara pengelolaan ini dengan menjunjung tinggi moralitas, menjunjung tinggi independensi, menjunjung tinggi kemandirian. Kami sama sekali tidak mengkritik atau tidak setuju dengan hubungan yang baik, kerjasama yang baik, kemitraan yang baik antara PBNU dengan pemerintah.
Saya itu malah harus dilakukan. Tapi dalam posisi yang sejajar, bukan seakan-akan organisasi PBNU ini di bawah apa namanya ya, subordinat dari pemerintah. Itu tidak boleh, karena memang salah satu tugas besar dari PBNU ini adalah ya menjaga moralitas bangsa ini. Salah satunya adalah keberanian untuk menilai secara objektif terhadap kinerja pemerintah. Nah, kalau kemudian dikesankan PBNU menjadi subordinat dari pemerintah, maka ya nggak akan ada keberanian untuk mengkritisi dan tidak akan muncul penilaian yang objektif terhadap kinerja pemerintah. Dan itu kan terbukti kemarin itu yang paling krusial adalah ketika terjadinya di MK. Itu kan sangat mencederai moralitas. Tapi saya melihat tidak ada satupun statement dari PBNU, baik dari personal maupun organisasi yang kemudian mengkritisi situasi ini. Padahal kita tahu, apalagi pada zaman Gus Dur ya, beliau selalu menempatkan diri sebagai pengkritik yang produktif terhadap pemerintah. Walaupun kemudian beliau harus menerima segala konsekuensinya. Ini yang hilang, yang hilang. Betul. Dan kalau nanti ini hilang, itu salah satu ruhnya NU juga akan menjadi hilang. Betul ya, oke. Jadi menurut Anda ini lihat rentetan peristiwa ini. Ini MLB itu sebagai solusi atau bagaimana, Gus? Dinamika ini tidak berakhir. Kemudian menimbulkan sebuah efek sosial yang tidak terkendali di Nahdlatul Ulama dan tidak ada solusi selama MLB ya, maka apa ya istilahnya ad-darurat tubihul mahdurat nanti jadinya. Sesuatu yang kondisinya darurat itu ya kemudian memperbolehkan hal yang tabu sebenarnya dilakukan.